Selamat sore Abayut. Ya coba bilang ke kanan kirinya, seneng lihat kamu hari ini. Ya dilihat-lihat ya teman-teman ya. Seru dramanya tadi? Seru? Ya belum selesai ceritanya teman-teman. Ya masih ada part berikutnya setelah khotbah. Jadi pastikan ya teman-teman ikut sampai selesai. Ya tadi aku juga lihat teman-teman. Ya saking serunya dramanya, tidak ada satu orang pun yang beranjak dari tempat duduknya teman-teman. Biasanya jam-jam segini, ya saya lihat-lihat nih teman-teman udah mondar-mandir ke WC. Nah mulai nih ya udah mulai mondar-mandir ya. Kalau misalkan drama bisa ditahan, kalau pemberitaan firman aduh kayaknya gak bisa tahan nih Kak. Ya coba bilang kanan kirinya, sepertinya saya kenal itu siapa. Ya hari ini teman-teman judul khotbah kita, ya kita ada di lesson yang pertama teman-teman. Ya judul khotbahnya lock in. Ya coba kalau aku bilang lock in, ya teman-teman bilang I'm in my single era. Ya bisa? Bisa? Lock in? Ya sekali lagi lock in? Ya sekali lagi dengan suara yang terbaik lock in? Wah kenceng banget tuh. Ya hari ini teman-teman adalah lesson yang pertama dari drama musikal kita sepanjang 1 bulan ini. Ya seru banget, ya kalau tadi teman-teman lihat wah dramanya seru banget nih Kak Vera. Ya kita akan ada drama musikal sampai akhir bulan. Jadi bilang ke kanan kirinya, lu harus ikut sampai habis karena seru banget. Ya di dalam drama musikal yang kita bawain, kita angkat semua tema sehari-hari anak-anak sekolah teman-teman. Ya di take note, ya take note-nya semua cerita yang dibawakan adalah cerita fiksi ya teman-teman ya. Jadi kalau tadi udah ada yang mikir, kayaknya saya kenal tuh itu ceritanya tuh Kak. Wah ini kayaknya kakak pembina saya bocor nih ya sama tim sutradara di belakang. Ya kayaknya itu cerita saya atau itu cerita si Petra tuh Kak kayaknya ya. Ya bukan ya teman-teman ya, disclaimer dulu bukan, ini bukan cerita siapa-siapa, ya ini semua cerita fiksi. Tapi kalau teman-teman ada yang merasa, wah Kak kayaknya saya relate banget sama ceritanya. Itu tuh si Olivia itu tuh fase hidup saya yang sekarang Kak. Ya si Bastian itu kayak lagi deket-deket sama saya Kak. Ya mungkin Tuhan mau bicara something dengan setiap teman-teman. Ya coba bilang ke kanan kirinya, Tuhan mau bicara something dengan kamu. Ya dan hari ini kita akan masuk ke tema pertama, topik pertama kita akan bahas tentang LSD teman-teman. Ya kemarin di Instagram Abayut, ya di Q&A teman-teman ada yang tanya, Kak LSD itu apa ya? Ada yang belum tahu LSD itu apa teman-teman? Ya coba tanya kanan kirinya, LSD itu apa ya? Ya LSD apa teman-teman? Lagi stalking doi. Ya bukan ya teman-teman ya. LSD apa? Ya kita akan belajar hari ini sama-sama tentang love, sex, and dating. Ya ini tema yang kayaknya wah paling menggebu-gebu anak Abayut. Kak sepanjang Abayut udah jalan 7 bulan 2026. Ini tema yang saya nggak akan ke WC sama sekali Kak. Ya pokoknya saya duduk anteng, saya mau dengerin Kak Vera. Ya kalau misalkan teman-teman ada yang lagi di momen-momennya, wah saya lagi berdoa nih sama Tuhan nih. Ya kayak Bastian, saya lagi berdoa sama Tuhan, saya mau nembak dia, Tuhan kasih tanda dong. Ya yang lagi mepet-mepet ke gebetannya teman-teman. Nah hari ini sesi yang cocok buat setiap teman-teman. Ya tapi mari sebelum itu mari kita siapkan hati kita, mari kita berdoa teman-teman. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur hari ini Engkau kumpulkan setiap kami di tempat ini. Kalau hari ini kami mau belajar sesi pertama daripada drama musikal kami. Hari ini Tuhan biar Engkau membawa setiap kami untuk kami melihat bagaimana setiap kami Tuhan, kami penuh, kami utuh sepenuhnya. Karena Engkau adalah Allah yang sudah pertama-tama mengasihi kehidupan setiap kami. Hari ini Tuhan kami siapkan hati kami, biar kami bawa hati kami yang terbaik. Untuk kami mau duduk, untuk kami dengar-dengaran kepada suara-Mu di dalam kehidupan setiap kami. Kami berdoa biar Roh Kudus-Mu yang menolong setiap kami, untuk kami boleh mengerti pemberitaan firman hari ini. Dan biar Roh Kudus-Mu Tuhan menolong setiap kami, menuntun kami, untuk kami boleh
melihat bagaimana kebenaran firman-Mu mengubahkan cerita kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk setiap kita yang siap mendengar kebenaran firman. Mari sama-sama kita katakan, amin. Ya, sepanjang khotbah ini teman-teman, kita akan membahas beberapa pertanyaan ya dari Q&A yang ada di Instagram Abayut. Coba, siapa yang udah memberikan pertanyaan-pertanyaan di Instagram Abayut? Ya, udah lumayan banyak ya. Tentu kita tidak akan membahas semua pertanyaan karena ada ratusan pertanyaan teman-teman. Ya, banyak banget pokoknya yang nanya kalau misalkan LSD ya. Kita nggak akan bahas semua, tapi kita akan bahas beberapa pertanyaan yang serupa. Ya, supaya kita mau belajar sama-sama hari ini apa sih yang Tuhan itu mau bicara buat setiap kita. Ya, pertanyaan yang pertama teman-teman. Ada yang nanya kayak gini. Kenapa kita gak disarankan pacaran waktu SMP? Coba anak-anak SMP lambai-lambaikan tanganmu. Ya coba kalau ada anak SMP di samping kanan kiri teman-teman coba bisik-bisik. Ini pertanyaan kamu ya. Ya kayaknya udah kelihatan nih ya ini pertanyaan siapa ini di Instagram Abayut nih teman-teman. Ya kenapa teman-teman? Ya kok kayaknya Kak Vera di Abayut industri ini, kok kayaknya aku berasa anak-anak SMP tidak disarankan ya Kak untuk pacaran. Jawabannya adalah teman-teman, ya jawabannya iya kami tidak menyarankan anak-anak SMP buat pacaran. Kenapa Kak? Apakah saya terlalu kecil seperti tadi Kiel, Hizkia dan teman-temannya? Tentu tidak teman-teman. Ya bukan karena itu, tapi karena apa? Kalau teman-teman lagi di dalam masa-masa pelajar, bukan cuma anak-anak SMP, anak-anak SMA juga teman-teman. Anak-anak SMP dan anak-anak SMA biasanya ya di highlight, di underline, di italic ya teman-teman ya. Biasanya anak-anak SMP itu kalau suka-sukaan sama orang itu kayak cinta monyet teman-teman. Bukan cinta sama monyet ya teman-teman ya. No, bukan. Ya cinta monyet apa tuh Kak Vera? Cinta monyet teman-teman, ya adalah proses di mana ketika kita merasa, wah kayaknya menggebu-gebu nih ya. Semua yang di dalam kayak tadi tuh Bastian sama Olivia teman-teman. Wah kayaknya dunia milik berdua. Ya kalau misalkan ditanya, kamu siap gak ya untuk melanjutkan sampai ke pernikahan? Aduh Kak Petra itu kayaknya terlalu dalam deh. Terlalu serius Kak pertanyaannya. Nah itu tuh teman-teman, ya cinta monyet teman-teman. Ya kenapa anak-anak SMP teman-teman? Kita lihat anak-anak SMP, SMA, teman-teman yang mungkin hari ini masih belajar, masih sekolah. Kenapa kita tidak mengarahkan teman-teman untuk berpacaran di masa sekolahnya teman-teman? Karena apa? Karena kita lihat ada banyak anak-anak pelajar, anak SMP, SMA terutama teman-teman. Ya kita itu pacaran supaya apa? Supaya kita itu tuh diperhatikan sama gebetan kita. Ya sama kayak tadi Olivia teman-teman yang awalnya pinter banget di sekolah, awalnya rajin banget, tidak ada satupun tugas yang dilupakan. Ya tapi pas lagi dia ngelihat Bastian, wah ini nih, ya ini pujaan hati saya. Ya dia yang kasih makan saya, dia yang chatting saya, dia yang antar jemput saya. Aduh Kak, ya ini nih yang saya butuhin. Seringkali di masa sekolah kita teman-teman, yang kita mau kejar tuh apa? Kita bukan mau mengejar hubungan yang sungguh-sungguh kita mau bawa ke pernikahan. Tapi di masa sekolah kita, di masa SMP SMA-nya kita, hubungan apa yang kita mau kejar teman-teman? Hubungan ketika kita dapetin semua perhatian itu. Dulu teman-teman, ya dulu aku pas lagi kelas 2 SMP, ada anak-anak kelas 2 SMP? Coba boleh angkat tangan, pede aja, oh ini anak-anak 2 SMP di sini, saya ngomongnya di sini aja ya kalau gitu ya teman-teman ya. Dulu pas lagi saya masih kelas 2 SMP teman-teman, aku dulu satu geng kita berenam, isinya 3 cowok sama 3 cewek teman-teman. Ya berarti aku punya 2 teman perempuan lainnya dan 3 teman laki-laki lainnya. Di dalam geng kita berenam kelas 2 SMP teman-teman. 2 temen aku ini, mereka jadian. Ya jadi si 2 cewek ini jadian sama 2 temen cowok aku yang lainnya teman-teman. Siapa yang belum jadian di dalamnya? Tentu saya, pas lagi 2 SMP teman-teman ya. Pas lagi waktu 2 SMP itu, ya karena
temen saya terlalu sohib ya teman-teman ya. Mereka bilang gini, udahlah Fer, lu pacaran aja tuh sama dia. Ya dulu nama temen aku Vincent yang dijodoh-jodohin. Ada yang namanya Vincent, tentu bukan Vincent di tempat ini. Oh bukan Vincent Alvaraldo ya, bukan Kak Vincent teman-teman. Ya dulu temen aku bilang gini, udahlah Fer, lu pacaran aja tuh sama si Vincent. Ya terus ada satu waktu teman-teman, aku dibawa sama teman-temanku yang lain ke aula. Di aula itu kita duduk berlingkar berenam. Terus habis itu tiba-tiba si Vincent ini teman-teman dia bilang gini, Vera, gue suka sama lu. Lu mau gak jadi pacar gue Ver? Waduh. Terus scene-nya berhenti kayak tadi, Olivia sama Bastian teman-teman. Ya tiba-tiba gelap, meredup, semua orang nge-freeze. Terus habis itu aku mikir kayak gini dalam hati. Boleh juga sih sebenarnya. Ya nggak jelek-jelek amat lah si Vincent ini gue lihat. Terus tiba-tiba keinget teman-teman. Teman-teman gue yang lain ada yang chatting. Teman-teman gue yang lain ada yang bawain makanan. Teman-teman gue yang lain setiap kali jam istirahat dijemput sama pacarnya. Boleh juga lah nih. Wah di dalam hati aku mikir gitu teman-teman. Tapi di sana aku tahu teman-teman. Aku udah ikut SPK, aku udah mulai pelayanan di gereja teman-teman. Tapi di sana aku tahu satu hal. Kok tiba-tiba hati aku teman-teman, kok aku consider ya buat aku mau pacaran-pacaran kayak gitu. Tapi sebenarnya deep down di dalam hati aku tahu masalahnya satu, hati aku kosong. Dan aku tahu teman-teman aku yang lain lagi bilang gini, kalau lu gak diperhatiin Fer, lu tuh kosong. Kalau lu gak diperhatiin sama cowok, ya lu tuh gak ada apa-apanya. Lu lihat dong kita, ya kalau lu gak pacaran, ya lu jadi Jonas, jomblo ngenes seumur hidup lu. Wah. Tapi di sana teman-teman aku tahu, oh permasalahan terbesar saya itu apa? Itu adalah semua kekosongan yang ada di dalam hati aku teman-teman. Dan di saat itu, aku tahu, gue gak boleh untuk pacaran, untuk mengisi kekosongan di dalam hati gue. Tapi seringkali teman-teman tuh enggak, banyak momen dalam hidup kita pikir gini, boleh juga sih pacaran. Ya ada yang perhatiin, ada yang sayang-sayangin saya, boleh juga lah Kak, gak apa-apa sesekali gitu. Tahu gak teman-teman, ada orang, aku pernah dengar ceritanya, dia cewek teman-teman. Dia cewek, hobi dia teman-teman, tahu gak apa? Gonta-ganti cowok. Wah hobi banget gonta-ganti cowok. Ya setiap musim pokoknya ada aja cowok yang baru teman-teman. Baru 3 hari, loh cowok lu udah baru lagi? Iya. Loh kok besokannya baru lagi nih? Iya. Sampai temen cowoknya nanya gini teman-teman ke dia. Lu udah pacaran berapa kali sih? 1, 2, 3, 4, 10, 15, 20. Ya ini ke 27 lah. 27. Tapi teman-teman seringkali dalam hidup kita, mungkin kita orang-orang yang kayak gitu loh. Pas lagi temen cowoknya ini nanya ke dia, kenapa sih lu tuh gonta-ganti cowok mulu? Ya kenapa sih lu pacaran lagi, pacaran lagi, pacaran lagi? Teman-teman tau gak cewek ini bilang apa? Cewek ini bilang gini ke temen cowoknya, ya pas lagi gue pacaran, kalau gue punya cowok, ya gue merasa penuh. Gue merasa utuh, gue merasa ada orang yang caring sama gue. Ya gue merasa semua kebutuhan gue terpenuhi. Tapi jangan-jangan teman-teman, kita anak-anak SMP, kita anak-anak SMA, kita anak-anak mahasiswa. Tujuan daripada ketika kita pacaran itu apa? Untuk fulfill apa yang ada di dalam hati kita teman-teman. Tapi tau gak apa yang firman Tuhan bilang? Kalau hari ini kita merasa kita itu kosong. Kalau hari ini kita pikir, ya saya itu cuman bisa penuh, once saya tuh ketemu sama jodoh saya Kak. Saya cuman bisa penuh jalanin hidup saya kalau saya udah pacaran. Tapi tahu apa yang firman Tuhan bilang? Kita buka sama-sama ayatnya dari Kolose 2 ayat 9 sampai 10. Ya Kolose pasal yang kedua ayat 9 sampai 10. Ya udah ada di depan, kita baca bersama-sama teman-teman. 1, 2, 3. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan keilahian. Dan kami telah dipenuhi di dalam dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Firman Tuhan bilang teman-teman. Dan
Dan kita semua di tempat ini teman-teman, dan setiap kita anak-anak yang SMP, setiap kita anak-anak yang SMA, setiap kita anak-anak yang mahasiswa, setiap kita semua di tempat ini, kita telah dipenuhi di dalam Dia. Bahkan versi bahasa Inggrisnya dia bilang, you are complete in Him. Teman-teman, apakah hari ini kita sungguh-sungguh ketika kita datang ke tempat ini, apakah kita menyadari enggak, kita itu sudah utuh, hidup kita sudah penuh. Bukan karena cowok di samping kita. Hai cowok-cowok, kamu tahu enggak hidupmu sudah penuh. Karena apa? Bukan karena kamu berhasil dapetin primadona di sekolahmu. Bukan teman-teman. Tapi hidup kita penuh dan hidup kita utuh. Karena apa? Karena kita telah dipenuhi di dalam Dia. Firman Tuhan bilang, you are complete in Him. Teman-teman, kita semua sudah komplit di dalam Tuhan. Artinya apa kata komplit ini teman-teman? Kita bukan setengah lagi. Ya kita bukannya komplit ketika kita nemuin pasangan jiwa kita teman-teman. Kita bukannya komplit ketika kita nemuin belahan jiwa kita. Kita bukan komplit karena itu teman-teman. Tapi apa? Kita komplit karena Kristus. Dia yang pertama-tama sudah mati untuk hidup kita. Dan dia memenuhi hidup kita dengan kasih-Nya yang besar. Banyak orang pikir gini, Kak saya baru utuh kalau saya tuh udah ketemu sama belahan jiwa saya Kak. Ya bahkan mungkin teman-teman pernah ngomong gitu ya. Ya gue belum komplit lah hidupnya, belahan jiwa gue masih melayang-layang di sana. Kalau once gue ketemu sama belahan jiwa gue, nah itu tuh baru komplit rasanya. Teman-teman tahu, saya mulai pacaran kelas 2 SD teman-teman. Mungkin gak ada yang bisa memecahkan rekor saya dalam berpacaran ya. 2 SD teman-teman. Ada yang pacaran lagi masih TK? Nggak ada lah ya aku rasa ya teman-teman ya. Kelas 2 SD saya pacaran teman-teman. Tahu apa yang dikasih sama pacar saya? Namanya mantan sekarang teman-teman. Kok nggak ambigu? Ya saya dikasih sesuatu sama mantan pacar saya ketika dulu pacaran teman-teman. Tahu apa yang dia kasih? Dia kasih ini teman-teman. Boleh di next fotonya? Bukan, ada lagi. Dia kasih sebuah kalung hati teman-teman. Kalung hatinya teman-teman, itu tuh kalung hati yang bisa dibagi 2. Terus habis itu dia bilang gini sama aku. Tunggu, geli sendiri nih ngomongnya nih. Izin. Ini masa lalu ya teman-teman ya, jangan ditiru. Dia ngomong gini sama aku. Mami, Bastian Olivia, jangan ditiru Bastian Olivia. Dia bilang gini, Mami, ini setengahnya buat kamu. Ini nunjukin apa? Kita bisa berpisah, tapi kita cuma akan bersatu ketika ini menempel. Wah, tapi dulu pas lagi 2 SD aku dapat itu, aku kesem-kesem banget teman-teman, beneran dah. Tapi sering kali teman-teman, tau gak? Orang-orang suka ngajarin hal-hal yang seperti itu. Orang-orang suka bilang gini, kalau misalkan ya kamu belum ketemu soulmate-nya kamu, kalau kamu belum ketemu sama belahan jiwanya kamu, ya ini fotonya kalau misalnya ada yang belum kebayang ya teman-teman ya, ini bisa dibagi 2 ceritanya kalungnya. Tapi orang-orang ngajarin gitu, kalau kamu belum nempel, kamu belum nyatu sama pasangan kamu, sama belahan jiwa kamu kayak hati yang masih terpotek, kamu belum utuh, kamu belum penuh. Tapi teman-teman hari ini kita mau belajar apa? Kita mau belajar, kamu utuh bukan karena pacarmu, tapi karena Tuhan yang mengasihi kamu. Coba bilang ke kanan kirinya, kamu utuh bukan karena pacar. Ya terus tepok-tepok lagi, tapi karena Tuhan Yesus mengasihi kamu. Jadi apa teman-teman? Jadi pacaran bukan tempat mencari keutuhan. Ya pacaran bukan tempat untuk mencari keutuhan. Karena keutuhan kita sudah lengkap di dalam kasih Tuhan untuk kehidupan setiap kita. Kapan teman-teman ready untuk berpacaran? Kenapa teman-teman tidak diarahkan untuk pacaran ketika teman-teman sekolah? Karena setiap kita masih mikir gini, saya mau pacaran supaya saya utuh.
saya mau pacaran supaya saya lengkap. Tapi pacaran teman-teman bukan tempat untuk mencari keutuhan. Kalau kamu mencari keutuhan di dalam pacarmu, kamu gak akan temukan apa-apa. Tapi keutuhan kita yang sesungguhnya, kita sudah lengkap di dalam kasih Tuhan untuk hidup setiap kita. Amin teman-teman. Ada lagi pertanyaan berikutnya, kita buka lagi pertanyaan kedua. Kak, gimana kita bisa tahu kalau dia yang the one buat kita yatch? Yatch, siapa nih yang nulis yatch? Oke yatch, saya jawab yatch. Ya gimana cara kita tahu bahwa ternyata misalkan one day pasangan kita adalah orang yang tepat buat hidup kita. Seringkali teman-teman mungkin kita pernah punya pemikiran dan pertanyaan ini, benar? Kita berharap ada dong Kak cara dari Tuhan buat saya. Ya kita mungkin berdoa sama Tuhan, Tuhan kasih saya tanda Tuhan. Kalau dia jodoh saya Tuhan, ya dia akan pakai baju putih hari Minggu. Ada yang pernah berdoa kayak gitu teman-teman? Ada yang pernah doain temennya, bilang, Selina aku berdoa buat kamu Selina. Tuhan bilang jodoh kamu adalah orang yang menggunakan baju warna hijau ketika ibadah abayut. Terus kita sengaja teman-teman datang ibadah abayut pakai baju warna hijau. Padahal kita tahu dress code-nya warna biru dan pink teman-teman. Ada orang-orang yang kita berpikir Tuhan harusnya jawab saya dong dengan kasih tanda. Kalau dia jodoh saya Tuhan, dia akan chat saya malam hari ini. Ya kita bisa ketawa-ketawa teman-teman. Tapi mungkin loh, mungkin gak ada orang yang tahu tapi teman-teman benar-benar berdoa kayak gitu sama Tuhan. Tapi gimana cara kita untuk kita tahu dia adalah the one di dalam hidup kita teman-teman. Teman-teman tahu ketika Timotius adalah seorang penatua jemaat yang paling muda. Ketika Timotius masih muda, Paulus dia gak bilang gini sama Timotius. Timotius, kamu masih muda, kejarlah cintamu seluas samudera. Ya Paulus gak bilang gitu ke Timotius teman-teman. Paulus gak bilang, Timotius kamu harus mengejar pasangan hidupmu. Kalau kamu gak mengejar pasangan hidupmu dari muda, nanti kamu udah bangkotan. Ya, udah gak ada orang yang mau sama kamu. Paulus gak pernah ngomong kayak gitu ke Timotius teman-teman. Tapi tahu apa yang Paulus ngomong ke Timotius? Paulus bilang gini di 2 Timotius 2 ayat 22. Sebab itu, jauhilah nafsu orang muda. Timotius penatua yang paling muda teman-teman. Tapi Paulus bilang, sebab itu jauhilah nafsu orang muda. Kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Teman-teman, Paulus dia gak ngomong, kejarlah pasangan yang tepat. Tapi Paulus bilang gini ke Timotius, hai Timotius, kejarlah karakter yang benar. Dan dalam konteks ini teman-teman, Paulus sedang mempersiapkan Timotius menjadi seorang pelayan Tuhan yang setia. Dia sedang membentuk kehidupan Timotius. Dan bagi Paulus teman-teman, Paulus lagi mau bilang gini ke Timotius, siapa dirimu itu jauh lebih penting daripada siapa pasanganmu. Hari ini teman-teman ketika kita bergumul, kita mikir, Tuhan apa nih tandanya Tuhan pasangan hidup saya? Kapan Tuhan ketemuin saya sama pasangan hidup saya? Tuhan, ya mungkin kita pikir, dia orangnya baik gak ya Tuhan? Dia takut akan Tuhan gak ya orangnya? Dia setia gak ya Tuhan? Dia green flag atau red flag ya Tuhan ya? Padahal mungkin Tuhan lagi nanya balik loh sama hidup setiap kita. Tuhan lagi nanya gini, kamu sendiri sudah menjadi pribadi yang menjadi the one itu enggak di dalam hidup setiap kita. Maka hari ini kita menjadi pribadi yang kita mengejar enggak teman-teman? Mengejar keadilan, mengejar kesetiaan, mengejar kasih, untuk kita mengejar damai sejahtera di dalam kehidupan setiap kita. Makanya saya percaya teman-teman, pacaran itu bukan hanya soal menemukan the one di dalam hidupmu. Tapi yang lebih penting, yang lebih pertama dan terutama teman-teman,
Tuhan, dia sedang membentuk kita menjadi pribadi yang siap untuk kita mengasihi dengan benar. Karena apa teman-teman? Karena hubungan yang sehat tidak lahir dari dua orang yang sempurna. Hubungan yang sehat teman-teman tidak lahir dari dua orang yang sempurna. Tetapi hubungan yang sehat lahir dari apa? Dari dua orang yang terus dibentuk oleh Kristus di dalam kehidupan mereka. Ini quotes yang sangat bagus teman-teman. Dan quotes yang teman-teman perlu ingat seumur hidup teman-teman. Kenapa quotes ini bagus? Karena saya yang membuatnya dengan usaha keras teman-teman. Ya jadi ini harus diingat teman-teman. Nggak ya bercanda ya teman-teman. Tapi benar, dari mana hubungan yang sehat itu berasal? Bukan ketika dua orang yang sempurna, ya pendeta sama pendeta bergabung. Bukan itu teman-teman. Tapi hubungan yang sehat lahir dari apa? Dari dua orang, mereka yang sungguh-sungguh mereka bilang sama Tuhan, saya mau hidup kudus buat Tuhan. Saya mau hidup benar untuk Tuhan. Saya mau untuk saya setia sama Tuhan sampai akhir hidup saya. Di sana, dua orang yang takut akan Tuhan bergabung menjadi sebuah hubungan yang sehat teman-teman. Hari ini apakah sebelum kita bicara tentang menemukan the one itu, apakah teman-teman sudah melihat hidupmu dan membangun hidupmu menjadi the one itu teman-teman? Apakah kita sungguh-sungguh kita mengejar keadilan? Kita sungguh-sungguh teman-teman, kita mengejar kasih, kita sungguh-sungguh kita mengejar damai sejahtera. Karena ini yang harus kita kejar di masa single kita teman-teman. Apa yang harus kita bangun di dalam masa single kita? Itu pertanyaannya kan teman-teman. Kalau saya belum perlu untuk saya menemukan the one dalam hidup saya. Kalau saya perlu untuk saya mempersiapkan diri saya menjadi the one itu. Apa yang harus saya bangun Kak dalam hidup saya? Ada 4 hal yang kita perlu bangun teman-teman. Yang pertama, apakah kita mengejar kebenaran Tuhan dalam hidup kita? Apakah lewat hidup kita teman-teman, kita sungguh-sungguh kita memiliki hidup yang benar di hadapan Tuhan? Apakah kita mengejar kesetiaan gak di dalam hidup kita? Apakah teman-teman ketika orang lihat hidup kita, mereka menemukan kita adalah orang yang setia di dalam setiap perkara kecil, perkara besar yang Tuhan percayakan? Apakah kita mengejar kasih gak teman-teman? Apakah sungguh-sungguh kita belajar untuk kita mengasihi seperti Kristus mengasihi? Dan yang terakhir, apakah kita mengejar damai? Apakah lewat kehadiran hidup kita, orang bilang, gue terberkati lewat kehidupanmu. Atau jangan-jangan orang malah bilang, aduh Mekre, moyung gue setiap kali ada lu di band ini gitu. Disclaimer, bercanda ya Mekre ya. Atau lewat kehadiran kita teman-teman, banyak orang hidupnya tidak terbangun. Kalau kita lihat cerita hidupnya Olivia teman-teman. Kenapa? At the end nilai-nilainya anjlok. Kenapa? At the end dia lupa sama tugas-tugasnya di OSIS. Kenapa at the end Olivia sampai dipanggil sama Miss Maya teman-teman? Karena apa? Karena di dalam ketika dia berpacaran. Pacaran itu bukan soal boleh atau tidak boleh teman-teman. Tapi kenapa? Di dalam masa pacarannya dia kehilangan banyak fokus dirinya sendiri. Dia lupa fokus dia sama Tuhan. Dia lupa fokusnya sama sekolahnya. Dia lupa fokusnya sama keluarganya. Dia lupa fokusnya sama teman-temannya. Dan dia kehilangan dirinya sendiri ketika dia masuk ke dalam masa berpacaran. Tetapi ternyata masih banyak hal yang perlu dibangun di dalam hidupnya dia. Sehingga poin yang kedua teman-teman. Pacaran bukan soal menemukan the one. Tapi bagaimana kita menjadi the one itu. Apakah hari ini teman-teman, kita sudah sungguh-sungguh gak kita bangun hidup kita di masa single kita? Untuk apa? Untuk kita jadi pribadi yang sungguh-sungguh berkenan. Untuk kita hidup kudus, untuk kita mengejar keadilan, kita mengejar kesetiaan yang Tuhan berikan buat hidup kita. Kalau kita udah lihat teman-teman, ya kita belajar. Ya pacaran itu bukan soal menjadikan kita utuh. Ya tapi justru karena kita sudah menjadi utuh lah, kita mau untuk kita belajar menyatakan kasih Kristus untuk pasangan kita. Yang kedua kita belajar, ya ternyata pacaran itu bukan tentang bagaimana kita menemukan the one dalam hidup kita. Tapi yang pertama dan terutama, apakah hidup kita sudah menjadi the one itu duluan atau enggak. Tapi pertanyaan yang ketiga sekarang teman-teman, gimana Kak? Ya caranya, saya tahu waktu yang tepat untuk saya pacaran secara spesifik. Ini pertanyaan setiap kita teman-teman.
Oke kak, saya ngerti pacaran itu buat apa. Oke kak, saya tahu pacaran itu bukan buat mengisi kekosongan saya. Ya tapi pertanyaan berikutnya, kapan kak saya tahu? Ya saya itu, Tuhan itu mau saya berpacaran dan kapan waktunya? Kayaknya mungkin kayak Olivia sama Bastian tadi kali ya kak. Ya kayaknya mungkin sekitar 2-3 SMA lah ya kak. Ya kalau misalkan cowok udah ada nembak saya, deketin saya, ya mungkin boleh juga nih saya consider. Kapan teman-teman? Tuhan itu mau untuk kita berpasangan? Kapan kita move to another season yang baru dalam hidup kita? Waktu ketika kita ready untuk berpasangan, itu bukan 10 tahun lagi. Itu bukan 15 tahun lagi teman-teman. Bukan pas kita kuliah, bukan pas kita bekerja. Tapi kapan waktu yang tepat untuk kita berpacaran? Di saat kamu ready dan kamu siap bilang kayak gini ke pembinamu. Kak, saya sungguh-sungguh kak. Saya mau untuk saya mengarah kepada pernikahan yang kudus. Saya sungguh-sungguh kak, saya mau untuk saya berjalan di dalam visi Tuhan untuk kehidupan kita berdua. Dan supaya lewat pernikahan kita berdua, ada banyak orang yang dibangun kehidupannya. Di sana kita ready untuk kita masuk masa berpacaran. Ketika apa? Ketika kita tahu teman-teman ada panggilan Tuhan. Ketika kita tahu teman-teman kita konten dengan diri kita sendiri. Ketika kita tahu teman-teman kita sudah membangun banyak hal dalam hidup kita. Dan kita berani bilang saya ready untuk saya mengarah dan menuju kepada altar pelaminan. Sehingga hari ini teman-teman kamu ready untuk kamu berpacaran. Bukan 10 tahun lagi. Bukan 15 tahun lagi. Bukan ketika kamu kuliah, bukan ketika kamu bekerja. Tapi ketika kamu memiliki kehidupan yang baik, kehidupan yang banyak dibangun di dalam Kristus. Dan ketika kamu sungguh-sungguh untuk mau bilang sama Tuhan, saya mau Tuhan, supaya lewat hidup saya, lewat pernikahan yang saya mau bangun, Tuhan dimuliakan. Di saat itu teman-teman, Tuhan akan membuka jalan dalam hidup kita. Untuk apa? Untuk membawa kita move to another season. Tapi hari ini teman-teman, kalau misalkan kita bilang, aduh kak, itu masih jauh banget Kak Vera. Ya saya belum kebayang tentang pernikahan. Ya saya belum kebayang altar yang kudus. Saya belum kebayang kak. Ya saya masih mau fokus dulu sama kuliah saya, sama sekolah saya. Tapi hari ini teman-teman, di dalam masa single kita, apakah teman-teman sungguh-sungguh bisa melihat gak? Kalau hari ini Tuhan belum membawa teman-teman move to another season. Untuk teman-teman berpasangan, teman-teman berpacaran. Apakah teman-teman juga bisa menikmati masa singlemu gak? Karena apa? Karena masa single juga adalah masa yang baik yang Tuhan percayakan buat kita. Kita buka ayatnya sama-sama dari 1 Korintus 7 ayat 7. Bolehkah kita baca ayat ini bersama-sama teman-teman? Dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Meskipun demikian, alangkah baiknya kalau semua orang seperti aku. Tetapi setiap orang menerima dari Allah karunia-Nya yang khas. Yang seorang karunia ini, yang lain karunia itu. Coba teman-teman, siapa yang di tempat ini bilang menikah lebih baik daripada single? Boleh angkat tangan? Gak apa-apa teman-teman, gak ada yang judge. Menikah lebih baik daripada single, boleh angkat tangan? Ya ada yang celingak-celinguk dulu udah ngangkat tangan terus turun lagi tangannya, ya gak apa-apa ya. Coba sekarang aku balik pertanyaannya. Siapa yang bilang single itu lebih baik daripada menikah? Boleh angkat tangan? Benar ya teman-teman, boleh dicatat muka-muka yang angkat tangan. Ya kita doakan supaya mereka menikmati masa single mereka seumur hidup mereka. Enggak ya teman-teman, ya bercanda. Kalau kita lihat di ayat ini teman-teman, ayatnya bilang ini, setiap orang menerima dari Allah karunia-Nya yang khas. Yang seorang karunia ini, yang lain karunia itu. Karunia di dalam ayat ini lagi ngomongin tentang apa teman-teman? Konteks daripada ayat 1 Korintus 7 ini, konteksnya Paulus lagi ngomongin tentang hal perkawinan. Paulus lagi mau bilang kayak gini, hai kamu yang berpikir menikah itu lebih baik daripada mereka yang single, itu keliru. Karena apa? Dibilang orang-orang yang menikah, mereka memiliki karunia yang khas. Tapi Paulus juga mau bilang gini teman-teman, mereka yang berpikir saya mau single aja seumur hidup saya. Single untuk Tuhan Yesus, gak apa-apa saya gak perlu menikah, yang penting selibat untuk Yesus. Hai, itu pun juga tidak benar teman-teman. Karena apa? Paulus lagi mau bilang, baik menikah maupun
kita yang single teman-teman, ya mereka ini berdua adalah karunia yang sama-sama khas. Pemberian yang baik yang Allah berikan untuk hidup kita. Sehingga hari ini kalau kita melihat menikah lebih baik daripada single. Atau bahkan kita melihat single lebih baik daripada menikah. Dua-duanya tidak ada yang lebih baik dan tidak ada yang lebih buruk teman-teman. Sehingga hari ini apa yang aku mau bilang buat setiap kita. Aku mau bilang, kalau hari ini teman-teman kau ada di dalam masa singlemu. Jangan pernah menyesali masa singlemu. Karena apa? Masa single juga adalah sebuah pemberian yang sangat teramat baik. Yang Allah berikan untuk kehidupan setiap teman-teman. Teman-teman tim pujian penyembahan boleh maju ke depan. Aku sepanjang aku hidup 26 tahun teman-teman. Aku cuman pernah pacaran 4 kali. Ya kalau daripada cerita saya, teman saya yang pacaran 27 kali, 4 kali ya masih sedikit lah teman-teman ya. Pacaran pertama saya umur kelas 2 SD yang tadi saya udah cerita. Pacaran kedua saya umur kelas 5 SD teman-teman. Pacaran ketiga saya kelas 6 SD teman-teman. Iya memang masa SD saya pokoknya gak usah ditiru lah teman-teman, tidak patut dicontoh. Tapi teman-teman tahu sejak dari terakhir kali aku pacaran kelas 6 SD. Setelah itu aku bertobat, aku datang ke ibadah Abayut 13 tahun yang lalu ketika aku 1 SMP teman-teman. Di sana aku mengalami Tuhan. Hidup aku dijamah, hidup aku diubahkan sama Tuhan. Tapi di sana teman-teman, aku belajar sebuah prinsip. Yang namanya prinsip apa? Prinsip singleness. Di 1 SMP teman-teman, aku tahu dan aku belajar satu hal. Aku belajar Tuhan itu memenuhi hidup aku. Aku utuh di hadapan Tuhan. Itu bukan karena aku memiliki banyak pria. Bukan karena aku pacaran sama cowok-cowok teman-teman. Tapi aku tahu Yesus itu sudah utuh. Yesus itu memenuhi aku dan aku menjadi pribadi yang utuh. Teman-teman tahu? Sejak aku 1 SMP dan aku mengerti prinsip itu. Dan prinsip itu mengubahkan aku. Aku memutuskan untuk aku tidak mau berpacaran. Sejak dari aku 1 SMP sampai di tahun ini, di awal tahun teman-teman. Bukan sombong. Tapi kenapa? Aku lagi mau bilang satu hal ke teman-teman kayak gini. Masa singlenya aku, masa pelajar dan masa kuliahnya aku berani untuk aku berikan buat Tuhan. Banyak orang enggak, teman-teman aku pacaran, gonta-ganti cowok, gonta-ganti pasangan. Tapi teman-teman tahu, teman-teman aku banyak bilang gini, Fer, udahlah lu pacaran aja, lu ngapain sih hidup kayak gitu, orang aneh lu. Ya lebih enak pacaran-pacaran kayak gitu, ada yang perhatiin. Tapi aku berani bilang teman-teman aku bilang gini sama teman-teman aku, enggak, gue mau kasih masa muda gue untuk Tuhan. Gue mau kasih masa single gue untuk gue sungguh-sungguh melayani Tuhan. Untuk gue mengasihi Tuhan. Untuk gue sungguh-sungguh punya hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Teman-teman pas lagi aku masa-masa kuliah. Aku ingat udah mulai banyak pertanyaan-pertanyaan orang bilang gini. Kapan lu mau menikah? Kapan lu mau pacaran? Lu udah umur 20-an, udah umur 23 tahun. Udah bolehlah lu pacaran. Tapi aku tahu teman-teman. Tuhan belum membawa aku mengarah ke sana. Banyak hal yang Tuhan mau bentuk di dalam hidup aku. Ketika aku dekat dengan pacar aku hari ini, ya sekarang udah bisa bilang pacar teman-teman. Kita dekat dari tahun 2023. Tapi teman-teman tahu setelah kita mulai kenal dekat 1,5 tahun pertama, ada masa dia nembak aku untuk pertama kali. Pas lagi dia nembak aku, di sana aku tahu satu hal. Aku tahu belum masanya untuk aku berpacaran. Waktu itu Abayut sedang regenerasi. Kakak-kakak pemimpin yang dulu, ya mereka sudah baru naik berpindah ke ibadah umum. Aku tahu banyak hal yang Tuhan mau di dalam masa single aku bisa maksimal buat Tuhan. Di sana dorongan itu begitu kencang di dalam hati aku teman-teman. Dan di masa itu ketika dia nanya, apakah kita mau masuk ke dalam hubungan yang lebih serius, aku bilang sama dia, belum saatnya. Belum saatnya. Tapi pas aku ngomong itu teman-teman, sakit di hati. Aduh, gampang ya Tuhan. Selama ini saya bilang sama anak-anak bina saya, gak apa-apa kamu bisa melepaskan untuk Yesus. Yesus satu-satu yang paling berharga, paling berarti buat kamu. Wah, pas lagi saya dihadapin sama kejadian itu, saya bilang sama kakak pembina saya, gak gampang ya. Tapi
Tapi aku tahu di sana teman-teman, Tuhan bilang sama hati aku mau kamu berikan masa hidupmu di masa single kamu, untuk kamu sungguh-sungguh melayani aku. Tapi aku bersyukur teman-teman, di masa itu aku menolak. Karena apa? Karena aku tahu ada banyak hal yang aku perlu bangun di dalam hidup aku. Dan teman-teman tahu, di masa itu ada nggak aku mulai berpikir, kalau dia mundur gimana ya? Kalau kita nggak lanjut gimana ya? Kalau ternyata saya seorang full time Tuhan, kalau setelah ini nggak ada orang yang mau sama saya gimana ya? Tapi teman-teman tahu nggak? Tuhan ingetin aku sama satu ayat. Di Keluaran 1, ayat ini bilang gini. Ini ayat yang sangat lucu teman-teman. Tapi dia bilang gini, karena bidan-bidan itu takut akan Allah, ia membuat mereka berumah tangga. Tuhan ngomong di dalam hati aku dengan ayat ini. Tuhan bilang, Vera, bagian kamu adalah kamu bangun hidupmu yang takut akan Tuhan. Kamu bangun hidupmu yang benar, yang kudus dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Maka Tuhanlah yang akan membuat hidupku untuk berumah tangga. Tapi teman-teman, aku belajar satu hal. Sampai hari ini, aku berpacaran dan kita mulai mempersiapkan ke pernikahan. Aku look back semua cerita kehidupan aku. Dan aku gak pernah menyesali masa singleku. Aku berikan habis-habisan buat Tuhan. Satu ayat yang aku pegang dari Roma 8. Firman Tuhan bilang ini, Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama Dia. Hari ini teman-teman, kalau Yesus diberikan untuk kehidupan setiap kita, hari ini Tuhan sedang mau bilang kayak gini, Dia tahu semua kebutuhan di dalam hidupmu. Dia tahu segala sesuatu yang kamu perlukan di dalam hidupmu. Dan Dia bilang, Dialah yang akan mengaruniakan segala sesuatu untuk kehidupan kita. Tapi hari ini teman-teman, apakah kita mau untuk kita menikmati masa-masa single yang Allah percayakan untuk kehidupan kita? Karena poin pemberitaan firman yang paling terakhir berkata, pacaran bukan segalanya yang harus kita kejar. Yang terpenting dan yang terutama adalah bagaimana kita menjadi pribadi yang takut akan Tuhan. Dan dari sanalah segala yang terbaik termasuk pasangan hidup kita akan ditambahkan oleh Tuhan ketika sudah tiba waktunya. Hari ini apa yang menjadi ketakutan kita teman-teman? Apakah engkau takut untuk kau tidak berpasangan seumur hidupmu? Apakah engkau takut akan masa depanmu? Apakah engkau khawatir karena teman-temanmu semua berpasangan? Tapi hari ini mari sungguh-sungguh teman-teman, kita melihat bahwa Tuhanlah yang menjadi keutuhan kehidupan kita. Sehingga mari kita siapkan hidup kita yang terbaik. Dan mari kita datang kepada Tuhan untuk kita bilang, Tuhan, ini masa single saya Tuhan. Ini masa sekolah saya Tuhan. Ini masa kuliah saya Tuhan. Saya berikan semuanya ke hadapan Tuhan. Supaya lewat masa single saya, nama Tuhan boleh dipermuliakan. Mari kita datang kepada Tuhan teman-teman. Mari kita siapkan hati kita kepada Tuhan. Mari kita datang kepada Dia. Dialah yang memberikan segala yang terbaik untuk kehidupan kita. Mungkin hari ini kau belum tahu siapa pasanganmu. Mungkin kamu belum tahu kapan waktunya untuk kamu berpasangan. Bahkan mungkin hari ini kita belum tahu bagaimana Tuhan menuliskan cerita hidup kita ke depannya. Tapi hari ini satu hal yang sudah pasti. Tuhan, Dia adalah Allah yang mengasihi kehidupanmu. Dan segala pemberian yang baik sudah Dia berikan di atas kayu salib. Di atas kayu salib, Yesus berkata, aku mengasihimu anakku. Hari ini mari tundukkan kepala kita teman-teman. Mari kita rasakan kasih-Nya yang menjamah hati kita. Di atas kayu salib Yesus berkata, Engkau dapat mempercayakan masa depanmu kepadaku. Kau dapat selalu datang kepadaku, karena aku selalu memberikan semua pemberian yang paling baik untuk kehidupanmu. Hari ini mari teman-teman kita datang kepada Dia, Sang Pemberi terbaik di dalam kehidupan kita. Mari kita serahkan semua kekhawatiran kita, ketakutan kita, semua rasa khawatir kita akan hari esok. Dan mari hari ini kita kembali mengingat karya terbesar yang Kristus berikan di dalam kehidupan kita. Dan hari ini mari kita mengingat kematian Yesus
melalui sakramen perjamuan kudus. Karena dalam sakramen perjamuan kudus kita mengingat bahwa Kristus, Dia adalah pemberian terbesar dari Bapa untuk kehidupan setiap kita. Sehingga hari ini kau yang merasa takut, kau yang merasa khawatir, kau yang merasa Allahmu tidak memberikan pemberian yang baik untuk hidupmu, mari engkau kembali mengingat Dia adalah pemberi terbaik untuk kehidupanmu. Dan hari ini ketika kita sama-sama nanti akan mengambil roti dan anggur, mari kita sama-sama kita datang kepada Tuhan untuk kita menyerahkan setiap kekhawatiran kita akan hari depan kepada Tuhan. Dan mari kita datang dengan ucapan syukur karena Dialah pemberi terbaik untuk kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Mari teman-teman kau yang melayani perjamuan kudus, silakan kau maju ke depan. Mari teman-teman kita datang kepada Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu ini untuk kita kembali mengingat kasih yang membuat kita pertama-tama menjadi pribadi yang utuh. Untuk kita mengingat kasih yang memenuhi dan memuaskan kehidupan setiap kita. Mari kita siapkan hati kita untuk kita datang kepada Tuhan. Bawamu ke dunia. Terima kasih ya Tuhan, kasih-Mu besar untuk hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, Kau Allah yang mengasihi hidup kami. Kami yang kosong, kami yang hampa, kami yang kehilangan arah tujuan kami, kami yang khawatir akan hari esok kami. Tapi terima kasih Engkau mengasihi kami. Siapa yang rela berkorban? Terima kasih ya Tuhan. Ditolak, dicerca dan dihina, agar Kau tanggung kelemahanku dan jadi kekuatan kebenaranku. Oh kasih seperti Terima kasih kasih-Mu besar untuk hidup kami ya Tuhan. anugerah surga. Terima kasih kasih-Mu seperti samudra yang memuaskan kami ya Tuhan. Puji Raja. Terima kasih kasih-Mu cukup untuk kehidupan kami ya Tuhan. Dengan kasih seperti Terima kasih ya Tuhan. kasih apa? Mari kita datang kepada Tuhan teman-teman. Mari kita rasakan kasih-Nya menjamah hati kita. Mari kita datang kepada Dia yang mengasihi kita. Mari kita datang kepada Dia sang pemberi terbaik untuk kehidupan kita. Meninggalkan Bapa, darahnya telah membuatku hidup. Oh kasih, Terima kasih ya seperti samudra, anugerah kasih kasih-Mu cukup untuk surgawi hidup kami Tuhan. meliputiku. Puji Terima kasih Engkau Raja setia Tuhan yang untuk kehidupan kami. turun ke dunia dengan kasih seperti samudra. Apakah ada teman-teman kau yang belum dilayani? Teman-teman yang belum menerima roti dan anggur, kau boleh lambai-lambaikan tanganmu supaya teman-teman bisa dilayani dan supaya kita memulai perjamuan ini bersama-sama. Kalau semua sudah menerimanya, mari sama-sama kita berikan penghormatan yang terbaik untuk Tuhan kita. Mari kita bangkit berdiri sama-sama teman-teman. Mari kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan kita, sang pemberi terbaik dalam hidup kita. Mari sungguh-sungguh kita mengikuti perjamuan kudus ini dengan hati yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Karena kita tahu Dia adalah Allah yang memuaskan kita dengan kasih-Nya yang seperti samudra. Hari ini mari di dalam perjamuan, sakramen perjamuan ini, kita sungguh-sungguh mengingat setiap hati kita yang kosong, setiap hati kita yang hampa, setiap kita yang dipenuhi kekhawatiran akan hari esok kita, setiap kita yang sulit untuk memandang pemberian yang baik yang Allah berikan. Tetapi lewat perjamuan kudus ini, kita kembali mengingat bahwa di atas kayu salib,
Yesus sudah memberikan semua pemberian terbaik untuk kehidupan kita. Dia sudah menyatakan kasih-Nya, karya terbesar untuk hidupnya. Dan Dia telah memberikan pengampunan total untuk kehidupan setiap kita. Sehingga hari ini mari setiap kita yang percaya bahwa Dia adalah Sang Pemberi terbaik. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Mari kita sungguh-sungguh kita mengangkat roti ini dengan iman kita. Mari sungguh-sungguh kita melihat roti ini adalah lambang daripada tubuhnya yang hancur untuk kehidupan kita. Roti ini adalah lambang daripada kasih terbesar yang Allah berikan untuk kehidupan kita. Roti ini adalah lambang bahwa setiap hal yang paling baik Allah sudah berikan dan Dia sudah karuniakan untuk kehidupan setiap kita. Firman-Nya berkata, sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Terima kasih Tuhan, hari ini kami mengingat kasih terbesar yang memuaskan jiwa kami. Yang membuat kami menjadi pribadi yang utuh. Sudah kami peroleh dengan kematian-Mu di atas kayu salib untuk kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Hari ini mari setiap kita semua yang percaya, mari kita makan roti ini bersama-sama dengan iman kita di dalam nama Yesus. Mari kita mengangkat anggur di tangan kanan kita. Mari kita kembali mengingat darah-Nya yang tertumpah untuk kehidupan kita. Darah-Nya menyucikan setiap kita. Setiap kita yang hampa, setiap kita yang kosong. Tetapi darah-Nya itu mengalir menyucikan kehidupan setiap kita. Sehingga hari ini Dia mengubahkan setiap kita menjadi pribadi yang utuh. Menjadi pribadi yang penuh. Menjadi pribadi yang komplit di dalam Tuhan. Karena lewat darah-Nya, Dia menyucikan dan mengampuni setiap kita. Hari ini Tuhan kami kembali mengingat pengorbanan-Mu. Darah-Mu yang menyucikan, mengampuni kehidupan kami. Dan menjadikan kami menjadi pribadi yang baru. Kami berdoa Tuhan, bahwa setiap kami untuk kami boleh dipuaskan. Oleh karena kasih-Mu yang besar. Lewat pengorbanan-Mu yang kami boleh renungkan di atas kayu salib. Terima kasih untuk setiap kita yang percaya. Mari sama-sama kita minum di dalam iman. Di dalam nama Yesus. Mari kita angkat kedua tangan kita. Sebagai tanda penyerahan diri kita kepada Tuhan. Mari sungguh-sungguh kita katakan kepada Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Kau memuaskan kehidupan kami. Terima kasih Engkau memuaskan dahaga jiwa kami. Terima kasih Engkau menyegarkan jiwa kami yang kering Tuhan. Kami tahu hari ini kami gak perlu mencari kasih daripada dunia ini. Kami tahu kami gak perlu mencari kasih daripada pasangan kami. Kami tahu Tuhan, keutuhan kami, kepuasan kami temukan sepenuhnya di dalam Yesus yang mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita katakan terima kasih Tuhan. Kau menjadi pemberi terbaik di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Ini tanda penyerahan hidup kami kepada Tuhan. Tuhan kami berdoa biar Engkau yang memakai kehidupan kami untuk menjadi kemuliaan Tuhan. Supaya lewat hidup kami Tuhan, lewat masa muda kami, lewat masa singleness kami Tuhan. Hari ini kami bukan mau hidup untuk diri kami sendiri, tapi kami mau Tuhan, untuk kami menyerahkan masa single kami kepada Tuhan. Untuk kami sungguh-sungguh melayani Tuhan, untuk kami sungguh-sungguh mengikut Engkau dengan setia. Sampai di akhir hidup kami Tuhan, Kau bisa berkata, Engkaulah hambaku yang setia dan yang mulia. Hari ini Tuhan kami berdoa, kami berikan seluruh masa muda kami kepada Tuhan. Masa single kami kepada Tuhan. Karena kami tahu Engkau sudah memberikan semua hal yang paling baik untuk kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk waktu ini. Biar firman-Mu yang boleh mengubahkan hati setiap kami. Dan bahwa kami boleh hidup sepenuhnya untuk Kristus. Di dalam nama Yesus, untuk setiap kita yang sudah berdoa, mari kita sama-sama katakan, amin.